Halo teman-teman, selamat datang di podcastku. Kenalin ya, namaku Zulfa Salsabila. Di podcast kali ini kita bakal bahas apa ya kira-kira? Oke, jadi tema kali ini adalah seputar kebudayaan Jawa. Sangat menarik ya. Melihat kebudayaan Jawa yang sangat beragam, maka tidak akan ada habisnya jika kita membicarakan tentang kebudayaan Jawa. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang salah satu kesenian yang ada di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus ini sebenarnya memiliki banyak sekali kesenian tradisional yang cukup dikenal masyarakat. Misalnya tari kretek, tari jenang, barongan, kuda lumping, dan yang lainnya. Salah satu di antaranya yaitu kesenian wayang klitik yang ada di desa Wonosoco. Wayang klitik adalah wayang yang terbuat dari kayu yang berbentuk pipih. Pembuat wayang klitik ini biasanya memang berasal dari desa Wonosoco sendiri. Wayang klitik merupakan salah satu wujud kesenian tradisional yang mempunyai mitologis terhadap perkembangan desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Bagaimana tidak, wayang klitik ini di desa Wonosoco dianggap sebagai ritual tahunan yang bertujuan untuk memperlancar sumber mata air, yang mana masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan nama mata air sendang. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari wayang klitik adalah sebagai sarana melakukan ritual di samping sebagai sarana hiburan. Adanya ritual wayang klitik ini konon merupakan amanat dari nenek moyang masyarakat setempat. Hal ini membuat masyarakat Wonosoco tidak berani meninggalkan budaya tersebut karena ditakutkan akan terjadi musibah. Ritual di desa Wonosoco ini dilaksanakan dengan melakukan beberapa prosesi. Sebelum diadakannya ritual wayang klitik, masyarakat melakukan prosesi penyembelihan hewan kambing pada Kamis Pon dan Jumat Wage pada bulan Rajab di kedua sendang secara bersamaan. Setelah penyembelihan kambing, kepala dan kaki kambing ditanam. Bagian kepala ditanam di halaman sendang, sedangkan kakinya ditanam di perempatan jalan. Kemudian pada hari Sabtu Kliwon, di Sendang Dewot, dan Minggu Legi di Sendang Gading, masyarakat menggelar pertunjukan wayang klitik yang di tengah pagelaran, tepatnya setelah duhur, dilakukan bersih-bersih sendang. Dan setelah pagelaran ini, orang yang dituakan akan melakukan nyekar di kedua sendang setiap malam Jumat. Saat ini perkembangan kesenian wayang klitik sudah mulai dilupakan oleh masyarakat. Walaupun ritual ini tetap dilakukan oleh masyarakat Wonosoco, namun untuk masyarakat di luar daerah, wayang klitik tidak terlalu diperhatikan keberadaannya. Apalagi melihat jumlah dalang kesenian wayang klitik yang sangat sedikit. Kesenian wayang klitik ini tidak begitu berkembang seperti kesenian lainnya di kalangan masyarakat luar daerah. Masyarakat daerah Kudus cenderung lebih memilih kesenian asing atau kesenian yang lebih modern dibandingkan dengan kesenian yang ada di daerahnya sendiri. Padahal kesenian wayang klitik juga merupakan salah satu wujud kebudayaan di Kudus yang patut untuk lebih diperhatikan dan dikembangkan, di samping kesenian dan kebudayaan lain yang ada di Kudus. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja yang diperlukan adalah dengan melakukan pengembangan kesenian tradisional wayang klitik yang melibatkan masyarakat dan pemerintah agar kesenian tradisional ini dapat semakin berkembang dan dikenal masyarakat. Adanya partisipasi antara pemerintah dan masyarakat sendiri tentu saja akan memudahkan kita dalam mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Hal ini tentu saja tidak hanya ditujukan kepada daerah Kudus saja, tetapi untuk daerah-daerah Indonesia yang memiliki kesenian tradisional dan mulai dilupakan oleh masyarakat. Apresiasi pemerintah dan masyarakat penikmat seni juga harus selalu dilakukan. Misalnya dengan menggelar pertunjukan wayang klitik di perkotaan atau daerah lain dengan tujuan sebagai sarana hiburan, bukan sebagai ritual. Karena pada dasarnya kesenian wayang klitik bukan hanya diciptakan untuk ritual semata, tetapi juga sebagai upaya untuk memperluas kesenian yang ada di Jawa. Hal ini nantinya juga bisa menjadikan semakin banyak orang yang mengenal kesenian ini, dan akan menjadi banyak orang yang tertarik untuk mempelajari wayang, khususnya wayang klitik. Diharapkan kesenian ini tidak hilang dari kehidupan masyarakat. Nah, sekian dulu podcast tentang wayang klitik ini. Semoga ini bisa menjadi wawasan baru ya buat teman-teman semuanya.
Makasih yang udah dengerin sampai selesai. Sampai jumpa.